dan mana yang harus dijauhi tidak bisa akal. Katanya Maturidiyah, akal itu ternyata trik. Barang jelek bisa jadi baik. Maka harus ikut tuntunan, jangan ngarang sendiri. Misalnya kamu sama pacarmu nginep di hotel atau di losmen, atau kalau nggak kuat bayar nginep di warnet. Iya, langganan kan gitu, kalau mas bokek kan dari mana lagi, kan ini kan mas. Nah, itu jam-jamnya ya nggak boleh. Tapi kan akalmu bisa justifikasi. Kalau ada orang nasihati, ada orang bilang ngapain sih kok ribut? Wong ini ya pasar-pasar begini, suka sama suka. Tidak ada yang saling sakit menyakiti. Kita antarodin. Kan ngapain kok orang lain itu cerewet? Kalau ada resikonya kita siap nanggung kok. Tenang aja lah. Ya kan? Yang bisa bilang kayak gitu kan akal. Jadi barang baik bisa jadi bagus. Lu kamu mahasiswa nyontek itu ini jangan dilihat nyontek apa. Nyontek ini dalam rangka biru wanita itu. Saya nyontek lulusnya bisa cepat. Kalau saya lulus cepat kan menyenangkan orang tua. Ini biru wanita. Lu yang bisa kayak gitu akal. Barang benar bisa jadi salah, barang salah bisa jadi benar. Maka katanya Maturidiyah nggak bisa. Urusan mana baik, mana buruk, akal mungkin tahu. Tapi mana yang harus dijalankan dan mana yang tidak, akal nggak tahu. Kalau hanya pakai akalmu, mungkin puasa itu nggak efektif lah kalau siang. Kontraproduktif dengan kerja kita. Kalau kita kan kerjanya siang, jadi lebih enak. Puasa itu efektif kalau habis maghrib sampai subuh. Karena di sana ibadah lebih tenang, bisa sambil tahajud, sambil ngaji. Kalau pagi nggak efektif, Pak. Itu waktunya orang kerja. Nanti yang kuliah gimana, Pak? Kuliah itu kan wajib juga, Pak. Tapi lebih enak kuliah. Puasa itu lewat kan bisa bilang kayak gitu. Itu kan kayak perempuan yang menyebut sebaiknya kalau laki-laki boleh poligami, perempuan ya harusnya boleh poligami. Itu namanya adil. Itu akal. Makanya katanya Maturidiyah, urusan mana yang boleh dilakukan dan mana yang jangan harus ada tuntunannya wahyu. Nggak bisa kayak Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah semuanya bisa. Atau sangat hati-hati. Kalau sangat hati-hati kayak Asy'ariyah sangat terbatas. Hanya tahu Allah saja. Kalau mikir sendiri, ikhwannya Allah nggak bisa. Kalau katanya Maturidiyah bisa. Kita bisa menyimpulkan pakai akal bahwa yang namanya Tuhan, yang disebut Allah itu pasti Maha Kuasa, pasti tahu segalanya, pasti pengetahuannya meliputi masa lalu, masa kini, masa depan, karena dia Tuhan. Nah itu akal bisa. Tahu baik dulu ya, berarti juga bisa. Itu bedanya tiga aliran besar: Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah. Kalau Khawarij gimana? Kalau Khawarij nggak tahu semuanya kecuali saya. Kalau Maturidiyah, Allah alam bisawab. Jangan diputuskan apa-apa, serahkan semuanya pada Allah. Kalau Syiah, apa kata itu? Lebih simpel. Nah, yang agak bermain dengan akal itu Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah. Baik Mu'tazilah lama maupun Mu'tazilah baru, Mu'tazilah. Kalau kadang hari ini disebut Islam liberal. Kalau yang tradisional ada Asy'ariyah sama Maturidiyah. Tak cuplikan dikit yang salah ini biar kamu ngerti sampai sejauh mana akal dipakai dan tidak dipakai dalam tradisi kamu. Meskipun kontennya tentang Tuhan. Pada saatnya ketika filsafat kita masuk ke filosofi of alam. Jangan salah, pikiran-pikiran ketuhanannya Mu'tazilah itu jauh lebih rumit daripada pikirannya Thomas Aquinas dan kawan-kawan. Oke, terus jadi ini contoh sejauh mana akal punya kualifikasi untuk memahami Tuhan. Nah, akhirnya apa? Dari beberapa asumsi di atas mulai awal tadi, akhirnya nanti ada 4
filsafat ketuhanan. Ada kubu dogmatis, ada kubu skeptis, ada kubu kritis, ada kubu historis. Jadi dari asumsi-asumsi di atas ada yang dogmatis. Kita sebenarnya ada di sini. Dogmatis itu yang yakin Tuhan itu ada atau yakin Tuhan tidak ada. Jadi apa? Saya pernah ada pertanyaan, Pak, orang ateis itu benci ya Pak sama Tuhan, anti ya Pak sama Tuhan? Enggak, mereka tidak anti Tuhan, juga tidak benci Tuhan. Kenapa? Kok mereka tidak percaya ada Tuhan? Ya kalau tidak percaya ada Tuhan, gimana mereka bisa benci Tuhan? Tuhannya tidak ada. Di anti juga tidak ada. Anti komunis misalnya, ada komunisme terus saya anti komunis. Jadi orang ateis itu mereka tidak benci Tuhan juga tidak anti Tuhan. Bagi mereka Tuhan itu tidak ada. Apa yang mau dibenci? Yang bisa benci Tuhan itu kalian. Kan? Kalau dia itu kalau sudah sumpah itu wani kuil Tuhannya dibagi mati. Akhirnya Tuhannya ngalah. Kalau sudah marah-marah di kuil balik lagi musuh dia atau saya habis. Dari India. Nah, jadi gambaran India itu India itu kan menurut saya actionnya ngalang-ngalang itu. Yang pada itu biasanya nembak dikit-dikit kan musuhnya ambil semua. Kalau di India musuhnya ditabrak ya tembok sampai hancur itu bisa bangun. Itu angin dia masih bangun sakti-sakti orang India. Meskipun polisinya kasih yang musik-musik, kawaannya cuma cip-cip lagi itu. Di mana-mana sekarang polisi itu kan pakai mobil bagus-bagus, ada yang BMW. Kalau di India tetap pakai cip-cip lagi. Itu khasnya India. Jabatan polisinya cuma dua, inspektur sama komisaris. Di luar itu nggak ada kok jenderal polisi itu nggak ada. Mesti kalau nggak inspektur ya komisaris. Nama aku sama India. Jadi standpoint pertama, percaya atau tidak percaya, yakin ada Tuhan atau tidak yakin, tidak percaya Tuhan itu. Jadi standpoint yang dogmatis. Yang kedua skeptis, nanti melahirkan agnostisis, bahwa manusia nggak akan bisa memahami Tuhan. Argumen apapun nggak memakai. Skeptis biasanya melahirkan kritisisme. Standpoint ketiga. Jadi bukti-bukti adanya Tuhan yang selama ini ada itu tidak kuat. Semuanya tidak kuat. Semuanya bisa dibantah. Itu kritis. Dari kritis biasanya yang ekstrim lahir standpoint historis. Kalau Nietzsche, Durkheim, Freud itu semuanya kan standpointnya historis bahwa jangan-jangan memang Tuhan itu tidak ada dan itu bikinannya manusia. Kalau katanya Nietzsche itu mentalitas Buddha. Orang yang nggak bisa eksis jadi dirinya sendiri, terus nyari sandaran dan ketemunya sandaran paling sip itu ya Tuhan. Kalau Marx itu orang yang kalah secara ekonomi, kemudian menipu dirinya dengan akal dan merasa asik di situ untuk menutupi kekalahannya secara ekonomi. Itu kan ringkesnya kan gitu lah. Makanya sama terus jadi cantik. Begitu kamu kalah di dunia miskin, sementara yang kafir-kafir kok kaya, kamu tinggal bilang tidak apa-apa yang kaya di dunia. Besok di akhirat tunggu aja. Itu kritiknya Pak. Jadi agama jadi cantik. Kalau dulu kan enggak, kalau dulu agama itu kan media biar masyarakat rukun. Karena masyarakat kan butuh identitas yang sama. Jadi identitas paling mudah untuk menyatukan masyarakat itu religi, agama. Kalau zaman dulu agama primitif pakai totem. Totem itu simbolnya biasanya binatang.
yang itu ditiru oleh anak-anak pramuka itu grup kelinci, grup harimau, grup apa kan gitu. Itu sebenarnya logika tetap. Saya nggak tahu kok grupnya jadi binatang-binatang. Apa ada grup pramuka yang nggak binatang? Ada pasti kita ada. Gimana menjelaskannya? Ya, itu Durkheim. Kalau Freud kan, Freud itu ya secara umum agama itu jadi semacam substitusi dari libido yang tersimpan. Energimu meluap-luap, nggak boleh kan, nggak boleh haram, bukan mukmin, nggak boleh, akhirnya terus dialirkanlah ke agama untuk aktivitas keagamaan. Macam-macam itu katanya Freud itu. Jadi sublimasi agama itu sebenarnya sublimasi psikis. Jadi kamu sebenarnya ingin bebas macam-macam tapi nggak bisa. Kailahnya meledak-ledak tapi nggak bisa. Akhirnya disublimasikan. Nggak apa-apa lah, nggak bisa bebas melampiaskan hasrat, tapi kan nanti masuk surga. Kita beramal yang baik, sholat yang rajin, tahajud lah. Kalau maksudnya sudah nggak tertahan puasa lah. Jadi sublimasi dari hasrat. Jadi agama itu bikinan kita sendiri. Itu katanya beberapa filosof. Nietzsche, Marx, Durkheim, Freud. Ini yang kadang-kadang bikin orang nggak suka sama filsafat. Cuma orang lihatnya cuma tokoh ini saja. Padahal tokoh yang lain banyak. Sama-sama eksistensialis. Jangan lupa selain Nietzsche masih ada Muhammad Iqbal, masih ada Mullah Sadar, bahkan masih ada Ibnu Arabi. Semuanya eksistensialis. Cuma orang lebih wow pada Nietzsche yang anti Tuhan. Jadi berarti filsafat itu bikin orang anti Tuhan. Padahal kalau pakai Iqbal, kamu bisa beragama secara aktif progresif. Kalau pakai Mullah Sadar, kamu bisa mengkombain antara akal, hati, mistik jadi satu. Kalau pakai Ibnu Arabi, apalagi kamu bisa masuk jauh ke wilayah mistisisme. Sama-sama eksistensialis. Cuma orang kan jarang menengok yang Islam-Islam. Itu pokoknya tasawuf, pokoknya filsafat itu besar karena anti Tuhan. Karena orang susah membedakan mana filsafat yang produk pemikiran, mana filsafat yang sebagai alat untuk berpikir secara jernih. Jadi sering orang terjebak di situ. Jadi ya jangan lupa Ghazali yang mengkritik filsafat pun sebenarnya sangat filosofis argumen-argumennya. Orang yang tanya apakah filsafat ini tidak membawa kepada kesesatan, pertanyaan itu pasti diawali dari refleksi yang filosofis. Jadi ketika dia membuat filsafat, sebenarnya dia juga sedang berpikir filosofis tentang fenomena yang namanya filsafat. Jadi itu yang kadang-kadang harus dijelentrehkan lagi. Oke, jadi berpikir tentang Tuhan tadi melahirkan 4 standpoint. Dogmatisme, skeptisisme, dari skeptis kadang-kadang berkembang jadi kritisisme, kemudian bahkan sampai yang historisisme. Nietzsche, Karl Marx, dan kawan-kawan. Nah, kalau diringkas, ini detailnya ada di pertemuan sebelum Ramadan. Argumen pembuktian Tuhan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada prime mover. Prime mover itu penggerak yang tidak digerakkan.
Nanti argumen penggerak yang tidak digerakkan ini disempurnakan oleh Thomas Aquinas di first cause, sebab pertama. Penggerak yang tidak digerakkan itu, alam semesta ini kan berubah terus, dinamis. Perubahan itu biasanya ada sebabnya. Sebab itu biasanya dari luar. Kenapa kamu datang ke sini? Karena ada pengumuman dari takmir. Kenapa takmir mengumumkan? Karena tak SMS yang malam ini bisa. Kenapa aku SMS? Karena ada yang ngikutin aku sudah waktunya sudah bulan September. Kenapa kok dia ngikutin aku? Karena selalu ada penggerak. Dan penggerak ini pasti harus ada wujudnya dong. Kalau nggak ada akhirnya penggerak pertama ya nggak masuk akal. Itu kesposkan. Kalau penggerak pertama itu kita sebut Tuhan, ya berarti Tuhan itu ada. Meskipun ini di sebelum Ramadan kan juga sudah dibaca, bacaannya nggak perlu kita ulang. Biar kamu tetap merasa argumen ini valid. Itu gunanya tak balik. Kalau yang sebelum Ramadan tak sampaikan sekarang, nanti ujungnya kamu agak tak percaya lagi sama Tuhan. Jadi tak boleh. Yang percaya Tuhan tak taruh di akhir. Kalau keskos kan jelas, semua ada sebabnya dan pasti harus ada sebab pertama. Ya contoh paling gampang biasanya kan dipakai. Kamu ada sebabnya, bapak ibumu, simbahmu, oleh mbak buyutmu, oleh mbak canggah, oleh udek-udek, oleh gantung siwur, oleh terus sampai itu. Kan harus ada awalnya, Nabi Adam misalnya awalnya. Nabi Adam kan harus ada penciptanya. Setelah Nabi Adam, ya diciptakan oleh yang menciptakan Adam. Kalau menciptakan Adam ini awal, ya Allah. Nggak boleh ada terus nggak ada akhirnya. Kalau nggak ada akhirnya, akal nggak bisa memahami. Itu argumen first cause. Kayu ini disebabkan oleh pohon-pohon, oleh apa-apa, mesti ada begitu. Itu argumen first cause. Nggak ada yang nggak ada sebabnya. Ada teori yang bilang mukjizat pun sebenarnya ya ada kosnya, ada sebabnya. Hanya saja kadang-kadang sebab itu dipercepat. Misalnya di buku itu tak baca, mukjizatnya Nabi Musa, tongkat bisa jadi ular. Itu kan seolah-olah nggak masuk akal. Tongkat kok jadi ular? Itu kalau dirubah sebenarnya bisa. Tongkat itu kan nanti bisa jadi tumbuhan. Begitu ditanam, dia melahirkan tumbuhan. Yang tumbuh ini mungkin tumbuhan yang bisa dimakan oleh ular. Akhirnya kan dia jadi membantu pembiayaan ular, jadi dari tongkat bisa jadi ular. Cuma prosesnya diloncat tiba-tiba tongkat bisa jadi ular. Saya lupa argumennya gitu. Ada proses natural yang cuma dipercepat saja. Kayak sekarang sulap, jadi nggak ada tiba-tiba ada proses-proses yang diloncat. Jadi sebenarnya natural. Ada sebabnya. Tuhan juga begitu. Terus yang ketiga, argumen possibility and necessity. Semua yang ada di alam semesta ini sifatnya mungkin ada. Kenapa mungkin ada? Karena bisa tidak ada. Tahun 70-an, saya lahir 76, kamu belum ada. Sekarang ada, besok nggak ada. Dari tidak ada jadi ada, kan ada sebabnya. Nah, kalau sudah begitu naik lagi ke keskos. Dan sebabnya tadi semula nggak ada, terus ini ya pasti ada. Harus ada yang pasti ada, tidak disebabkan oleh apa-apa. Itu argumen kedua. Argumen ketiga. Argumen keempat, degrees infinite. Segala sesuatu sifatnya gradasi. Ada level tumbuhan, level binatang, level manusia. Manusia ada level anak-anak, level remaja, level dewasa, level tua, level unta, level segalanya. Karpet ini ada level baru, terus ada level agak lama, ada level lama sekali, tua, ada level rusak, ada level dibuang, ada level jadi sampah.
Tidak ada yang nggak degree, semuanya degree. Maka dari sekian banyak degree pasti ada wujud yang sempurna. Itu degree student. Nanti kalau belajar wujud dia, salah satu wujud akan ketemu teori gradasi. Inspirasi paling banyak dari Neoplatonisme yang antara lain nanti diadopsi oleh Al-Farabi. Terus argumen kosmos. Argumen kosmos ini argumen lihatlah alam semesta. Alam semesta ini luar biasa tertib, luar biasa rapinya. Dan gak usah dipikir, tantangan hatimu pasti ada yang menciptakan, ada yang ngatur, ada yang bikin. Terus argumen moral Immanuel Kant, gak perlu tak jelasin. Tuhan ada sebagai panitia hari pembalasan. Ya, itu awalnya. Religious experience itu pengalaman keagamaan, dinikmati sendiri-sendiri secara subjektif, individu. Kamu rasakan sendiri, wah Tuhan itu ternyata ada. Harusnya aku dapat nilai E loh, malah dapat A. Ini mesti campur tangan. Kamu nggak protes kan kalau kayak gitu. Kalau contohnya dibalik, kamu mesti konflik, marah-marah ke dosennya. Untuk dosennya nggak bilang, itulah campur tangan Tuhan. Harusnya kamu dapat E, kamu dapat A. Tapi kalau kamu harusnya A dapat E, dibalik. Jadi Tuhannya, kamu kalau senang hasil bilang ini Tuhan, tapi kalau jelek gue. Yang terakhir argumennya Pascal, argumennya Judy waktu. Jadi, kalau dihitung-hitung untung dan tidak untung mungkin punya Tuhan ya. Daripada gak punya, toh gak bayar, gratis, untungnya banyak. Kan? Dengan punya Tuhan, kamu punya teman banyak. Kamu bisa pacaran sama anaknya kiai, kamu bisa itu argumen judinya Pascal. Coba kamu bilang saya nggak percaya Tuhan, saya nggak punya Tuhan, pas mesti kamu tiap hari dimarahi orang, Facebookmu akan penuh dengan caci maki. Kan? Tapi kamu tunjukkan bahwa kamu punya Tuhan, kamu orang soleh, sekali-sekali menyebut ayat, akan nanti sedikit ngomong yang bijaksana. Yang lain mesti banyak. Itulah namanya punya Tuhan. Namanya Pascal. Oke, ini orang-orang barat. Ini sudah tak kasih sebelum itu. Yang Islam sudah tak kasih ketika ngomong tokoh-tokoh filsafat Muslim, Al-Farabi, Muzina dan kawan-kawan. Yang itu kalau diringkas cuma jadi 3 argumennya. Yang pertama dalil kudus, yang kedua dalil jawas, dan yang ketiga dalilul inayah wal ikhtirah. Dalil kudus itu dalil kebaruan alam. Dalil kebaruan alam ini tak bisa dibaca, tulisan kecil. Oke, jadi gini loh. Ini Al-Kindi ya. Alam semesta ini kan terbatas. Tidak ada yang tidak terbatas. Umur manusia terbatas. Barang apapun terbatas. Tidak ada yang tidak ada batas. Segala yang terbatas pasti ada awalnya. Tidak mungkin awalnya juga tak terbatas. Kalau ada awalnya berarti banyak. Tidak kodim. Kodim kan tidak ada awalnya. Nah, alam semesta itu kan karena di alam ini segalanya terbatas, ya berarti semua yang melekat di alam juga terbatas. Ruang, waktu, dan semuanya terbatas. Semuanya sudah baru. Kalau itu baru, berarti ada yang bikin. Dari nggak ada jadi ada. Itu dalilul kudus. Terus dalilul jawas. Dalilul kudus itu awas dulu, bukan kudus loh, yang kudus. Ada kadang-kadang istilah itu mirip-mirip. Di kampus mahasiswa kuliah tasawuf, zaman saya dulu ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan hulul?
Dia nggak ngerti, dia mungkin oh ini salah ketik, mungkin harusnya halal. Dulu lalu definisi halal kan dia tulis segala yang diperbolehkan oleh Allah diharamkan. Dulu yang adalah segala yang diperbolehkan oleh Allah diharamkan karena dia salah dia halal. Jadi ini putus artinya baru, bukan putus. Ya, artinya apalagi hadis, banyak istilahnya yang sama. Maknanya jauh. Ahlul hadis dengan ahlul hadas jauh. Terus yang kedua dalilul jawas. Kalau dalilul jawas argumen kayak tadi possibility, mungkin ada dan mungkin nggak ada. Mungkin itu kalau di Ibnu Sina mungkin itu maksudnya potensi, bisa ada, bisa enggak. Di situ tak contohkan perempuan itu mungkin hamil, tapi dia tidak bisa menghamili dirinya sendiri. Dia punya potensi hamil. Potensi ini bisa aktual, biasanya ada dorongan dari luar. Kamu misalnya, saya Pak mungkin punya kumis. Nah itu kan ada pendorongnya, ini sampai kumis keluar berat ya, mau makan yang bergizi, makan yang apa, akhirnya kumisnya keluar. Ada yang enggak, ada yang memang karena genetik nggak mungkin punya kumis. Bahkan ada yang perempuan aja bisa keluar kumisnya, itu kan potensi. Potensi ini jadi aktual kalau ada pendorongnya. Perempuan mungkin hamil, kalau dia hamil beneran pasti ada pendorongnya yang bikin dia hamil beneran. Nggak mungkin kok bilang, pokoknya tiba-tiba hamil ini jangan-jangan dia jadi jin, yang sering katanya gitu. Ya berarti aktualnya yang bikin dia aktual jinnya. Nggak tahu jin yang merek real atau jin yang merek plastis. Bikin dia hamil. Jadi dalilul jawas. Oleh karena itu Tuhan kalau di dalil jawas itu mengaktualkan dari yang semula potensi. Maka Tuhan itu ada. Itu para filosof Muslim, Ibnu Rus dan kawan-kawan. Atau dalilnya Ibnu Sina dan kawan-kawan. Kalau yang Ibnu Rus itu lebih suka pakai dalilul inayah wal istiro. Dalil inayah